Hai orang-orang, datang di YouTube itu mayoritas untuk menambah pengetahuan, dapat informasi, belajar sesuatu hingga meningkatkan skill dari tahun ke tahun. Minat nonton di bagian ini terus bertambah secara signifikan, ditambah lagi dengan adanya pandemi. Orang-orang beralih belajar dari melalui online ini kesempatan bagus untuk creator yang ingin membuat sebuah channel tutorial. Saya akan bahas mana dan beberapa hasilnya membuat sebuah channel tutorial itu berhasil. Lalu itu ketemu lagi. Hai, saya ketemu lagi bersama saya Ustaz dan Kristo. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita akan membuat sebuah channel tutorial. Yang pertama adalah masalah topik, yaitu kamu mau buat tutorial tentang apa. Dari channel teman-teman kemarin saya itu melihat sebuah channel tutorial yang bisa dipastikan dia akan maju karena alfa topiknya macam-macam, dari bahasa Excel, cara isi pulsa, sampai cara install aplikasi. Ini tidak akan berhasil. Atau saya pernah ketemu channel yang dikelola oleh seorang ibu guru, itu isinya sama jumlah matematika kelas 7, tapi bahas bulat cara beternak ikan gurame, karena di rumahnya punya usaha tentang ikan. Ini juga tidak ini satu topik aja, mau tutorial apa, tapi yang paling sering jadi masalah adalah menentukan apanya itu tadi. Gimana bikin tutorial tentang apa itu kan biasanya jenis nih yang suka bingung. Pertama nggak tahu pilih kalian apa, yang kedua merasa punya banyak kalian, jadi malah bingung mau pilih yang mana betul ya. Namun sayangnya tidak ada yang bisa bantu jawab selain dirimu sendiri. Tapi jangan khawatir, saya akan kasih tips ya. Tolong perhatiin buat yang masih bingung. Pertimbangkan beberapa hal ini biar kalian lebih mantap saat memilih topik. Oke. Yang pertama, coba buat daftar topik yang paling memungkinkan, bisa dari hobi keahlian, bahkan lingkungan, jauh usaha komunitas dan sebagainya. Catat dulu. Selain itu, nomor 2, pikirkan yang butuh tutorial kamu tadi kira-kira banyak yang mana. Misalnya saya hobi main burung, maksudnya pelihara burung ya, tapi saya punya usaha juga warung kelontong, mana yang kira-kira penggunanya lebih banyak orang yang mau belajar melihara burung atau orang yang mau belajar cara jualan sepatu. Kalau udah coba, pertimbangkan. Nomor 3, ini jumlah konten yang akan dibuat. Lebih mudah dari sisi jumlahnya. Saya hobi burung, tapi cuma punya burung 1 ekor, punya telur 2. Gandes jumlah barisan banyak juga. Tapi saya ide kalau saya bahas warung kelontong, mana saya bisa bahas dari model tempat usaha, cara belanja, cara mencari penjualan, menyusun rak, mencari pelanggan, karena menghadapi yang utang dan seterusnya. Kayaknya lebih banyak ide buat channel warung ya. Oke, catat dulu. Nomor 4, produksi videonya. Lebih mudah dan rutin yang mana? Karena di YouTube itu butuh konsistensi, rutin. Maka harus tahu yang paling mudah topik apa. Saya di warung nih, bisa saja nih syuting dan edit pas lagi nggak ada pembeli itu ya. Kemudian nomor 5, 8 yang ilmu saya sudah cukup belum untuk tutorial yang mau saya bahas. Nah, ini biasanya teman-teman yang baru mulai itu sudah ribet sendiri dengan masalah ini. Saya bukan maksudnya gimana nanti kalau ada yang nanya itu kan, tapi jangan khawatir, punya tema tutorial ini justru membuat kita mau belajar pelan, kan pasti kita akan semakin ahli. Ini juga saya alami, jadi saya mau jujur nih, sebenarnya channel ini yang banyak belajar itu saya. Jadi kamu yang nonton ini sudah mempelajari saya banyak hal. So thank you so much ya buat semuanya. Jadi kunci saat kita bikin channel tutorial itu adalah kita mau belajar. Kalau nggak senang mengembangkan diri, mengupgrade skill dan kemampuan, yang lupakan saja. Apalagi cuma mikirin absen, kan nggak kenal. Karena apa ini yang dibutuhkan di nomor 6, rasa. Hai, mau kamu harus bisa menimbulkan rasa percaya ke penonton. Kalau merasa ragu, apalagi sampai timbul rasa gak yakin dengan kita, yang susah untuk berkembang, cara menimbulkan rasa percaya penonton channel tutorial bisa diraih dengan berbagai cara. Konsisten, bisa memberikan contoh, bisa memberikan sesuatu, dan yang paling penting bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia kita. Oke, kemudian ditambah lagi nih, kita juga coba jelaskan siapa kita lah, track record pengalaman latar belakang
dan sebagainya. Contohnya untuk usaha warung tadi, misalnya kita bisa tulis di deskripsi ditulis seperti yang dulu. Kalau saya deskripsi topik tersebut, kemudian ini juga penting, kita harus bisa menjaga reputasi dan kredibilitas. Awalnya bagus banyak kasih tips, besok kurang subscribe, jualan views, ajarin potong royong, atau besoknya sharing. Lain orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang mencela-mencela dan gak jelas contohnya. Ini sebelum mulai bikin channel, tapi udah banyak hal yang harus dipikirin, tapi setelah hasilnya nanti akan keluar biasa. Apalagi ini kita masuk ke teknik. Sekarang yang harus dipikirkan selanjutnya adalah model tutorialnya, konsep video, style kreatif, pokoknya urusannya sama tampilan video channel. Tutorial itu ada banyak bisa, ya ada yang model kayak ini, saya begini, ada yang screen capture dari laptop atau HP, ada yang pakai animasi, ada papan tulis, ada model vlog dan sebagainya. Pilih salah satu jenis yang paling cocok untuk jenis tutorialmu, dan pikirin juga kemampuan bikin videonya. Saya mau bikin animasi lubang, ternyata nggak paham menggambar, gimana menggerakkan gambar, gimana ya, susah. Saya mau slide aja, gampang bikinnya, itu pernah dan komedi, cara ngelawak ya pasti akan kena, ya kan, garing. Itu jadi pesan saya, apapun bentuk yang kalian pilih, jangan bikin video yang membosankan, harus menyenangkan. Misalnya tutorial matematika, bisa kok itu, coba untuk memasukkan unsur hiburan, lakukan ya, walaupun cuma sesendak bisa membuat penonton lebih bersemangat. Dan balik lagi ke channel kita juga wajib kepoin channel-channel lain yang sudah ada yang sesuai dengan jenis tutorial kita. Ya, hal teknis kedua, persiapkan malah kurikulumnya yang salah. Ya, kurikulum itu enggak cuma ada di pelajaran sekolah, bahkan tutorial benerin kulkas saja bisa dibuat kurikulumnya. Caranya gimana? Coba misalnya untuk tutorial kulkas gitu ya, buat saya ikuti 4 bijak misalnya. Untuk tutorial kulkas gimana kurikulumnya, pikirin dulu target penonton. Misalnya yang menonton itu siapa, yang mau belajar service kulkas, yang lagi punya kulkas berwasa dan pengen coba materi sendiri, atau orang yang pengen tahu kulkas karena pengen beli. Jadi kalau kayak gitu bisa aja bikin service kulkas, tips merawat kulkas, review kulkas, jual kulkas. Jadi selanjutnya bisa lebih luas ya, daripada saya hanya mentargetkan bikin service kulkasnya aja ya, hal yang minat ya. Kita kemungkinan cuma orang yang mau buka usaha service kulkas saja ya. Setelah itu baru pikirin video stylenya dan topik-topiknya. Nah, hal teknisnya, manfaatkan playlist card atau pacu, kemudian layar akhir atau bahkan live streaming. Live benerin kulkas. Sekarang tips pokoknya biar channel tutorial kamu cepat gede, yang paling utama di konten YouTube itu ada judul, thumbnail, dan retensi penonton untuk tampil. Dan judul nanti akan saya buatkan. Tipsnya yang paling ampuh, silahkan subscribe dan belum sekaligus nyalain loncengnya di situ, dipencet. Kalau nggak akan ketinggalan sama teman-teman yang lain, nggak akan bagian atensi penonton. Coba lakukan ini. Pertama, jangan sia-siakan tiap detik di dalam video kita. Begitu play, langsung kasih masalah semuanya. Misalnya nih, halo gimana bos, kulkasnya udah gading lagi, ini ngomong-ngomong makanan, jadi hasil saya akan bersih, kasih tahu penyebabnya dan gimana cara benerin kita ganti namanya. Bukan langsung to the point, jangan kasih logo, jangan kasih contoh kata pembuka yang bertele-tele, karena orang pasti skip itu pertanda buruk buat algoritma YouTube di bagian video. Di bagian daging kasih tuas atau suruh, misalnya kasih kejutan itu. Nah, gara-gara ini bos sampean besar kosong, ini alat murah tapi sangat penting, saya kasih tahu nih posisinya ada di mana. Kemudian bagian penutup langsung aja kasih kesimpulan dan tipsnya. Nah, jadi itu bos, besok-besok kalau mau beli kulkas itu kode listrik di rumah berapa ini kulkas rusak karena listriknya sering jebret, jangan semua juga dimasukin kulkas itu bos. Sepatu masuk kulkas, sendal masukin kulkas beradem. Terus itu kulkas bukan rak sepatu. Tapi ketemu lagi, semoga bermanfaat ya, semoga adem terus kulkasnya. Korek, kalau ketawa berarti unsur ia berhasil, kira-kira seperti itu. Kalau ada yang masih bingung gimana terapin di channelnya, bisa ikutin pasti channel kosan ini, bisa temenin dan bantu hormat dan setelah baik buat channelmu. Mau beli kosan dulu nggak boleh, silahkan ke website.com. Nah,
Kalau teman-teman mikirin dengan serius, yang saya sampaikan tadi, salurannya tidak akan hanya akan ramai, tapi juga membawa kalian ke hal-hal yang lucu dan luar biasa. Buat karir, buat usaha untuk warisan anak cucu. Tapi hal yang pasti adalah ketemu untuk orang yang tak masuk, mereka tidak ternilai harganya. Semoga berubah. Sampai ketemu lagi di Gusta dan Krisna.